Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel saya. Nah, eh, kita akan membahas tentang berapa sih modal untuk usaha jamur tiram itu berapa, terus modal biaya operasionalnya itu berapa, terus keuntungannya itu piro. Nah, hitung-hitungannya berapa sih untuk ini, berarti ya ora untung apa rugi yang budidaya jamur tiram itu. Nah, ini nanti kita bahas di video saya yang kali ini. Nanti sebelum sebelum kita mulai bahas videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng untuk video-video updatean video saya untuk yang video selanjutnya. Oke, yang pertama BEP analis usaha budidaya jamur tiram. Yang pertama itu modal awal. Modal untuk seterusnya itu modal awal. Biasanya yang pertama lahan. Nah, pertama kita siapkan lahan, terus kita siapkan kumbung. Kumbung itu adalah tempat istilahnya itu rumah-rumahan untuk budidayanya, itulah kandang lah istilahnya. Kalau orang peternak kambing atau peternak sapi itu namanya kandangnya itu namanya kumbung. Kalau di budidaya jamur itu namanya kumbung. Biaya yang saya keluarkan untuk membuat kumbung itu adalah 0 rupiah, karena itu kan milik sendiri. Kebetulan penggilingan padi, jadi nganggur, tak manfaatkan untuk budidaya jamur. Terus yang kedua, biaya pembuatan rak. Pembuatan rak itu bahan-bahan yang digunakan untuk membuat rak itu berbagai macam sih. Pasti ada yang pakai galvalum, pakai bambu, pakai kayu, barang seadanya. Untuk saya, untuk meminimalisir biaya, nah itu biasanya pakainya bambu, cukup bambu untuk bambu lah, turah-turahan. Biaya untuk membeli bambu sendiri itu sekitar 500.000 untuk semua. Untuk kapasitas kumbung 3.000 itu memerlukan bambu sekitar, kalau diuangkan itu 500.000 rupiah. Berapa bambunya itu? Saya sambil memanfaatkan kayu-kayu bekas yang saya miliki kemarin, jadi totalnya sekitar 500.000 itu. Terus tukang, kebetulan saya sendiri kan nggak bisa membuat sendiri, jadi sewa tukang. Tukangnya itu sekitar 3 hari itu, kalau seharinya 100.000 jadi 300.000 untuk tukang. Terus yang dibutuhkan lagi itu kemarin paranet itu untuk langitnya. Jadi untuk meminimalisir biar nggak terlalu panas kumbungnya, saya kasih paranet itu sekitar 200.000 cukup untuk yang kumbung kapasitas 3.000. Sebenarnya kapasitas kumbung saya itu 5.000 sih, cuman saya kasih 3.000 dulu soalnya budgetnya mepet. Dari bahan pembuatan rak itu di total biayanya sebesar 500.000 ditambah 300.000 ditambah paranet tadi 200.000, sekitar 1 juta. 1 juta itu untuk pembuatan rak tadi sama kumbungnya. Terus yang ketiga itu sprayer. Nah, sprayernya saya pakainya yang merek Laguna Lakoni, itu sekitar, kalau di marketplace atau di Shopee atau di Lazada itu banyak, harganya sekitar 600 ribuan kalau nggak salah. Kemarin saya dapatnya 600.000. Nah, setelah itu
termometer untuk suhu kumbung. Jadi biar kumbungnya itu bisa terpantau suhunya, jadi nanti saya pakainya termometer. Terus timbangan untuk kalau waktu panen itu kan nanti ditimbang sebelum diambil sama bakul, nanti kan ditimbang. Jadi dari pengepul nanti kan ditimbang dulu. Itu harganya tadi yang termometer 125.000, untuk yang timbangan 125.000 juga. Jadi totalnya untuk pembuatan awal itu sekitar 1.850.000. Itu untuk yang modal awalnya, totalnya untuk saya ya. Oke, tadi kita membahas modal awal. Nah, sekarang kita masuk ke biaya operasional. Biaya operasionalnya itu kenapa 4 bulan? Jadi masa panen jamur itu kan 4 bulan. Jadi kita bulatkan 4 bulan dulu, nanti kita bagi per bulan. Jadi gini, bagloknya itu modal awalnya 3.000 baglok, 3.000 log, 3.000 kali satu bagloknya itu Rp2.000 harga saat ini di daerah Pati. Nah, harganya Rp2.000 kali 3.000 itu 6 juta. 6 juta itu udah buat bibitnya, buat lognya. Jadi nanti yang untuk ditaruh di raknya itu nanti kan baglok namanya, lognya itu sekitar 6 juta rupiah. Terus untuk biaya listrik, nah kita kan selama 4 bulan itu kan modal kita cuma menyiram saja, disiram tok. Cukup listrik sama air itu kebetulan saya pakai air sumur, jadi agak murah ngirit. Itu sekitar ya 4 bulan itu 200.000 cukup ya, 200.000. Terus biaya plastik dan lain-lain. Plastik itu kan buat untuk nanti setor ke pengepul, nanti kan ada plastik loh di kalau buat nimbang itu kan plastik, itu sekitar 100.000 cukup lah 4 bulan itu. Jadi biaya baglok sama operasional listrik air tadi 200.000 tambah 100.000 plastik, jadinya totalnya 6.300.000. Itu tanpa karyawan, itu saya kerjakan sendiri soalnya. Kalau Anda pakai karyawan tinggal ditambahkan saja. Oke, setelah tadi modal awal sama biaya operasional, sekarang kita memasuki ke perhitungan hasil. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu, okay? Nah, perhitungan hasil itu gini, dalam 4 bulan itu tadi satu baglok, satu log itu 3,5 sampai 4 ons, tergantung kualitas baglok dan nutrisi di dalamnya. Kalau yang saya punya ini sekitar ya 3,5 sampai 4 ons lah gitu. Jadi kita asumsikan yang paling kecil saja ya, kita asumsikan 3,5 ons atau 350 gram atau 0,35 kg itu satu baglok. Nah, harga jamur tiram di tingkat pengepul, kenapa pengepul? Kalau pengepul itu kita nggak usah kita wira-wiri ke pasar, store dan lain-lain, kita udah diambil. Kalau di sini diambil sama pengepul. Harga pengepul itu di sini harganya kisaran 12 ribuan. Harga 12.000 per kilo. Nah, kalau di tingkat konsumen bisa mencapai 15.000 sampai dengan 20 ribuan per kilo. Nah, itu tinggal pilih. Kalau mau kangelan, istilahnya kangelan, ya monggo. Kalau mau dijual ke pasar sendiri harganya 15.000 sampai
20.000, atau dari pengepul kita tinggal di rumah aja nanti diambil itu 12.000. Nah, itu tadi dari 3.000 backlog yang pengalaman yang saya punya itu sekitar 100-an backlog itu yang gagal. Ada 100-an backlog yang gagal, itu pun nggak masalah, soalnya saya dapat garansi, dijoli lah istilahnya kalau istilah bahasa Jawanya. Itu ya kita asumsikan saja yang istilahnya yang keluar jamurnya itu dikurangi 100-an backlog jadi 2.900 backlog. Nah, yang 2.900 jadi perhitungannya 2.900 backlog. Nah, itu tadi dikali 0,35 kilogram, 1015 kiloan. 1015 kilo itu 1 ton 15 kilo. Nah, selama 4 bulan itu nanti menghasilkan 1 ton 15 kilogram. Nah, itu laba kotor. Laba kotornya itu sekitar itu 1 ton 15 kilo per 3.000 backlog, itu sekitar segitu. Itu kita tinggal kalikan aja, kali 12 berarti sekitar 12.180.000 rupiah. Nah, laba bersih itu kan laba kotor dikurangi biaya operasional, bukan modal awal ya, ini biaya operasional yang tadi. Modal awal itu kan modal berjalan terus, maksudnya masih bisa dipakai terus gitu kan. Nah, yang laba bersih adalah laba kotor dikurangi biaya operasional. Jadi 12 juta tadi, 12.180.000 tadi dikurangi 6.300.000, itu dapatnya 5.880.000 rupiah. Itu per 4 bulan. Per 4 bulan laba bersihnya itu saya dari per 3.000 backlog itu dapatnya 5.880.000, hampir 100%-nya dari modal tadi ya, biaya operasionalnya tadi ya. Itu kalau kita mau lihat per bulannya itu tinggal dibagi aja, dibagi 4. Jadi 5.880.000 tadi dibagi 4, jadi ketemunya 1.470.000. Nah, gajian saya itu per bulan 1.470.000 kalau saya membudidayakan 3.000 backlog. Per bulan dapatnya laba bersihnya saya segitu. Tinggal nanti kalau mau menaikkan omsetnya ya kita tinggal tingkatkan saja bibitnya tadi, backlognya kita tambah. Kalau kita asumsikan 6.000 backlog kan 2 kali lipatnya dari 1.400.000 tadi. Nah, sekitar 2.800.000 sekian itu kalau 6.000 backlog. Nah, tinggal pilih mana, monggo. Nanti jenengan bisa kalkulasi sendiri, itu perhitungan untuk budidaya saya, kumbung saya. Ya, itu tadi analis usaha PIP untuk usaha jamur tiram punya saya, contoh realitanya kayak gitu. Nanti monggo kalau ada masukan, kritik dan saran bisa di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya untuk channel saya untuk updatean video-video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.